ini adalah gambar dari websitenya. Kita klik, lalu keluar website selanjutnya. Hai Nia, apa yang kamu butuhkan hari ini? Ini semacam kayak website untuk belanja dari rumah. Jadi kalau sebentar, Silvani, apa nama aplikasinya? Bicinas Market, Bu. Bicinas Market. Oke, lanjutkan. Ya. Nah, ini aplikasi untuk kalau kita mager di rumah, kalau bahan-bahan di dalam kulkas udah kosong, jadi kita tinggal buka aplikasi. Aplikasi ini kayak ada macam-macam, ada buah, ada makanan, pulsa HP juga ada. Jadi tinggal kita pilih. Kalau di sini kalau misalnya di sini kita bisa nyari apa yang kita pengen. Nah, ini kayak produk-produk terlarisnya. Selanjutnya tampilannya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini misalkan kalau kita beli Indomie, terus beli Sunlight sama beli sabun Lifebuoy. Nah, di sini ada angkanya. Ini kita bisa beli 10 atau beli 9, bisa dikurangi atau ditambah. Terus kita klik keranjang. Nah, setelah itu keluar harganya. Keluar Indominya 10, 3.000 dikali 10, 30.000 total semuanya. Terus ada ongkirnya dari minimarket ke rumah kita seharga 5.000. Lalu kita klik check out. Selanjutnya tinggal pilih metode pembayaran kredit atau cash. Terus kita bisa pilih alamat yang kita inginkan. Lalu keluar metode pembayaran totalnya, grand totalnya. Lalu kirim order. Setelah itu selesai pesanan kamu berhasil, silakan tunggu, pesanan akan segera sampai tujuan. Keunggulan dari produknya apa, Silva? Keunggulan dari produk maksudnya, Bu? Misalnya menciptakan desain itu kenapa gitu? Jadi Kan sekarang unggul daripada yang lain tuh kenapa misalnya? Sekarang kan orang-orang kan lagi mager, malas keluar kan, Bu. Terus keunggulan di sini barang-barangnya itu fresh, terus itu juga dari minimarket ke rumah-rumah customer itu nggak lama, langsung diantar gitu, Bu. Setelah kalau misalnya udah mesen, udah kirim order, langsung diantar, Bu. Nggak sampai 10 sampai 15 menit. Oh, jadi itu orderannya ke produk marketnya ya, bukan melalui produk bantuan misalnya kayak aplikasi yang contoh misalnya, maaf kalau sebut merek, misalnya kayak aplikasi Shopee, kayak aplikasi bantuan e-commerce gitu. Berarti dia e-commerce-nya e-commerce untuk khusus dari produk market itu sendiri. Iya, Bu. Dari minimarket itu sendiri tuh kayak bikin website sendiri untuk khusus mereka gitu, Bu. Jadi pengantarannya tuh nggak nunggu-nunggu yang lain. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Nanti bisa nggak yang bentuk file yang kamu buat itu dikirim bentuk filenya PDF? Bisa, Bu. Oke, satu-satu ceritain ya. Oh, Klik jadi ya. diceritain, diketik ya, Bu ya? Boleh. Atau taruh di PPT boleh, kayak kemarin kan satu picture ceritanya apa, satu picture ceritanya apa. Baik, Bu. Dikirim di mana? Di WA atau di e-learning? Di e-learning sudah saya taruh, nanti saya koreksi di situ. Jangan lupa klik linknya nanti ya, kalau misalnya kamu kalau juga live nanti bingung lihat temannya belum selesai gimana. Atau nanti yang record ini akan saya taruh di YouTube, jadi bisa nilai temannya masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya, Silva. Terima kasih, Bu. Lanjut, siapa lagi? Ini ada Muhammad Chandra untuk ya, Bu. bisa menjelaskan. Ya, siap, bisa Bu, izin. Oke, ya, Bu. silakan. Ya, Bu. Ya. Saya pakai PPT enggak? Ya. Boleh, nggak apa-apa, apa-apa. Bu, ya, Bu? Boleh Ya, di-share. Bu. Ya. Izin, Bu, kalau pakai kamera bisa, Bu? Boleh.
Saya pakai kamera belakang, izin. Ya. Ya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Salma Ilham dengan NIM 2018-127 kelas PS4SP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi yang saya buat. Di sini saya membuat berupa aplikasi yang bernama Turbo VPN Master. Kayaknya kamu ini ya, berapa nih? Berbalik 360 derajat ya, bukan dia. Oke, good. Gitu. Ya, Bu. Ya. Kenapa nggak di-share di PPT aja filenya? Bisa di-share lewat handphone kan boleh pakai apa namanya? Ya, izin Bu, untuk di komputer ini Bu, speakernya nggak ada Bu, izin. Enggak, kalau kita masuk ke dalam Zoom itu tidak mesti ada aplikasi Zoom-nya, klik aja linknya. Ini aplikasi di komputer ini belum diinstal Bu, soalnya komputer kantor Bu, izin. Nggak, maksud saya, kamu connect internet nggak komputernya? Yang lagi tampilan ini, tampilan Turbo VPN ini. Siap, connect Bu. Connect, oke. Nah, link di WhatsApp itu kamu copy. Siap, yang link Zoom-nya tinggal taruh di Explore. Boleh di Google Chrome, boleh di Opera, boleh di Internet Explorer ya. Coba. Itu tinggal di share file aja. Nggak mesti ada Zoom kok di komputer kita untuk bisa membuka Zoom kalau udah ada link. Sudah menjadi fleksibel dari Zoom-nya sendiri. Kalau dulu mesti ada ya. Ya, Bu. Ya, Bu, izin Bu, mungkin Bu, sembari saya menyiapkan Bu, boleh. Kalau teman-teman yang ada mau yang duluan silakan. Ya, silakan. Siapa? Dahlia. Iya, Bu. Silakan. Suara saya terdengar, Bu? Kamu lagi di jalan ya? Iya sih, Bu. Apa terdengar, Bu? Boleh, silakan. Izin ya, Bu ya. Ya. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Mohon maaf jika sedikit berisik. Di sini saya ingin menyampaikan prototipe saya mengenai sebuah aplikasi yang saya beri nama Selubolu. Jadi di aplikasi Selubolu ini itu merupakan sebuah aplikasi yang berisi oleh-oleh khas Palembang. Kalau seperti yang sudah kita tahu selama ini tuh kan banyak tuh toko-toko kue artis yang sudah kita tahu ya. Tapi untuk yang toko kue khas kita sendiri itu mungkin bisa dibilang masih jarang. Kalaupun misalnya ada, kita harus ke tempat khusus seperti itu. Dan melalui aplikasi ini saya ingin mempermudah seluruh penjual-penjual kita, mungkin kita sebagai wadah bahwa ada untuk toko khas oleh-oleh dari Palembang sendiri. Di sini berhubung dia adalah kue basah, jadi sistem pemesanannya adalah pre-order, itu minimal 1 hari sebelum tanggal pengambilan. Jadi di sini kami ingin menjamin kualitas dari produk yang dijual seperti itu. Jadi memang benar-benar fresh from the oven. Di sini untuk menunya sendiri di tampilan home ada 2, yaitu keranjang belanja dan resep Nyai. Untuk keranjang belanja itu isinya seperti ini, yaitu macam-macam dari produk yang kita jual, yaitu kue basah dan crackers. Untuk kue basah sendiri contohnya seperti Maksuba, Makojo, dan macam-macam. Kita tahu lah ya, banyak banget untuk kue-kue khas Palembang itu sendiri.
Kemudian jika kita klik dari tampilan kue itu, maka akan tampillah penjelasan dari si kue tersebut seperti itu kan. Rencana di sini kami ingin menyampaikan historinya juga dari kue itu. Jadi benar-benar kita mengangkat Palembang seperti itu supaya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di sini bisa diklikkan untuk keranjang belanjanya. Dia akan masuk ke sini. Di sini tadi seperti yang sudah kami jelaskan di awal bahwa sistemnya adalah pre-order. Jadi di sini nanti akan tampil menu untuk input tanggal pengambilan pesanan. Kemudian untuk menu cracker sendiri itu adalah macam-macam kemplang dan kerupuk yang kita tahu itu banyak banget. Ada kemplang badak, kemplang tunu, terus yang berbentuk anggur, kemplang anggur, kerupuk sanggul, kerupuk pecah 1000. Itu bisa juga di sini diorder. Itu tadi untuk menu keranjang belanja. Selanjutnya untuk menu resep nyai. Di sini resep nyai ini rencana kami itu adalah sebuah wadah yang berbayar nantinya. Jadi semacam kelas khusus online. Otomatis yang ingin bergabung di sini itu merupakan member dan dari situ kita bisa mendapatkan income tambahan seperti itu. Jadi untuk loginnya nanti di sini akan berisi resep-resep, cuman mungkin nanti ini next project Bu, karena tadi waktunya juga saya agak sedikit mepet, saya mohon maaf. Kemudian untuk sign up di sini rencananya yang akan saya desain itu merupakan form pendaftaran, maksudnya seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan mengenai prototipe Selubolu yang saya desain. Saya mohon input masukannya Bu supaya aplikasi ini kalau misalnya memungkinkan bisa kita kembangkan sebagai wadah yang memajukan Kota Palembang. Demikian Bu, selamat sore, terima kasih. Yang habis keranjang belanjanya itu apa? Coba. Keranjang belanja ini Bu tampilannya. Oke, sudah diklik, dapat apa? Begitu diklik nanti ada tampilan untuk membeli, dan di sini juga rencana saya ada histori sejarah dari maksudnya penjelasan dari si kue-kue ataupun makanan yang nantinya merupakan ciri khas dari Kota Palembang. Jadi orang-orang tuh bisa tahu gitu Bu, apa sih yang ada di Kota Palembang seperti itu kan. Rencananya seperti itu. Jadi kalau diklik tambah itu nanti akan tampil masuk ke keranjang belanja. Namun sebelumnya si pembeli itu harus menginputkan tanggal pengambilan pesanan karena kan kita tadi sistemnya pre-order supaya kualitas kuenya itu terjaga seperti itu Bu. Oke, kalau sudah diklik keranjang yang kamu belum selesai ya? Iya Bu, benar. Jadi sampai klik keranjang ini belum selesai, baru sampai sini Bu. Sebenarnya kalau kita sebagai pembeli itu, pertama kalau beli barang itu kita harus lihat dari seberapa banyak barang itu telah dibeli orang, biasanya kan gitu ya. Kalau saya itu sebagai customer, kalau misalnya membeli suatu barang melalui aplikasi e-commerce, saya akan lihat dulu tuh reviewnya, siapa yang beli. Dari misalnya ada yang beli sebanyak 100, tapi di toko yang lain yang beli baru 5. Jadi kita pilihnya kemana tuh sebagian besar. Oh, oke Bu. Ini ratingnya seperti itu ya Bu, review dari konsumen ya Bu. Nanti akan saya tambahkan Bu. Oke. Kalau orang tuh tertarik dengan apa pertama kali kalau kita dalam membuat sebuah aplikasi adalah gambar. Jadi gambar itu harus semenarik mungkin melihat orang ingin membeli, apalagi tampilan packagingnya. Jadi packaging itu kalau bisa packaging yang asli, jangan packaging yang ya orang kan visual tuh biasanya untuk lebih menarik ya. Packaging tuh orang tuh kadang membayar untuk masalah apa sih namanya foto ya. Kalau saya pernah lihat orang tuh kalau buat packaging dengan memanggil seorang apa namanya desainer foto yang benar gitu ya. Nggak masalah saya. Ini kan biasanya kalau di Gojek orang tuh kan ya simpel, tapi orang tuh senang dengan gambar yang asli. Iya, gambar yang view dari sebuah gambar biasa.
Siap, Bu. Sebenarnya intinya dari pemesanan itu adalah transaksi. Maaf, Bu. Dari apa, Bu? Yang paling penting itu adalah transaksi. Jadi transaksinya itu berapa jangka waktu detik gitu. Jadi kalau orang tuh lama dalam respon, maka orang akan lari. Terputus ya suaranya. Suara saya atau suara Dahlia yang terputus-putus? Suara Ibu cukup jelas, Bu, terdengar, Bu. Oke, terima kasih ya. Cukup Ibu, terima kasih banyak. sangat menarik sekali Bu. kalau menurut saya. Terima kasih, Bu, masukannya, Bu. Nanti mungkin kalaupun misalnya ada yang mau mengembangkan, nanti kita tambahin masukan-masukan yang tadi, Bu, terkait review dan tampilan ya, Bu, ya. Tampilan aslinya tadi ya. Terima kasih, Ibu. Ya, silakan nanti saling menilai ya temannya ya. Ada misalnya ada yang berapa Umurannya. silakan nanti menilai temannya. Nanti link ini saya akan masukkan ke dalam Zoom. Ini kan saya record nih. Zoom-nya. Saya akan masukkan ke dalam YouTube. Yang YouTube-nya itu akan saya kasih linknya di e-learning. Nah, tinggal nanti isi form Google Form-nya ya yang saya siapkan di e-learning. Kasih temannya berapa? Jadi Saya 70. Kami berdasarkan dari itu tadi ya, Bu, dari link Ya, yang video yang ini ya. akan saya tampilkan melalui link YouTube. Nanti linknya saya taruh di e-learning atau di WhatsApp. Nilai saya 70, kalian nilai itu 100%, bagi 2, saya 70, kalian 30. Jadi kalau dari 30 itu mau kasih berapa? Sudah saya cantumkan, ada 10, ada 15, ada 20, ada 25, ada 30. Jadi maksimalnya 30. Jadi kalau saya kasih 70, kalian kasih 30 berarti 100 kan ya? Tapi saya ambil total average-nya. Dari yang total yang memberikan nilai. Oke, Bu. Ya. Nyambung, Bu. Iya. Oke, siap. Jadi untuk yang nanti Google Form penilaian juga di-share di itu ya, Bu, di grup ya? Ya, sementara sudah saya taruh di e-learning. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Selamat sore, Bu. Izin saya stop share. Ya. Yud, sudah siap? Chandra, belum? Masih belum ya? Silakan yang lain. Yang nomor 4, siapa yang duluan? Oh, ini Chandra. Silakan Chandra. Apa yang mau disampaikan? Masih di mute suaranya. Iya. Izin Bu, apakah udah kedengaran? Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Chandra Ilham dengan NIM 2018-127 kelas PS4 SD. Di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi yang sudah saya kerjakan. Di sini bisa kita lihat yang saya kerjakan. Saya membuat aplikasi Turbo yang bernama Turbo VPN Master. Jadi Turbo VPN Master ini fungsinya untuk membuka situs link yang terkunci di negara kita. Seperti kasus-kasus situs-situs judi online atau situs-situs yang sudah diblokir oleh negara kita. Baiklah, di sini di halaman pertama ini kita bisa login dengan email dan password. Nah, sebelum kita login ini kita sebelumnya diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya jika kita sudah login, maka tampilan formnya akan seperti ini. Untuk mengaktifkan VPN ini, pengguna harus mengklik di bagian sini untuk mengaktifkan VPN. Setelah menekan tombol di sini, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini dengan lambang seperti sinyal. Jika proses menghubungkan telah selesai, maka tampilan akan berubah. Di sini bisa kita lihat ada bendera Amerika. Ini maksudnya mengambil sinyal dari
Amerika, maksud jaringan Amerika maksudnya. Dan di sini merupakan timer berapa lama kita memakainya. Jika pengguna ingin menonaktifkan VPN tersebut, maka bisa menekan di bulatan ini. Setelah menekan tombol di bulatan ini, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan, dan rekan-rekan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Bu. Mohon izin, Bu, sudah selesai, Bu, izin. Sorry ya, tadi ada telepon sebentar. Ya, Bu. Ini tadi akses masalah VPN ya? Iya, Bu, izin. Oke, keunggulannya apa? Selain dengan VPN yang telah ada, berbedanya apa? Aksesnya lebih luas, Bu, kalau di sini, Bu. Luas tuh Dan maksudnya gimana? Ini VPN bisa, tuh kan ada berapa jenis ya kalau iya, Bu. dari kita lihat di Play Store ya? Ya, kalau di Play Store, Bu, Di App Store kalau di mohon izin, Bu. ya? Kalau di Play Store kan kebanyakannya berbayar, Bu. Nah, kalau di sini, Bu, kita Enggak, beri saya gratis. ada nggak berbayar. Ada yang berbayar tuh ini, Bu. Yang nggak berbayar tuh hanya di negara Amerika. Yang berbayar hanya di negara Amerika? Itu yang gratis, Bu. Kalau untuk di negara Rusia atau di negara Eropa lainnya biasanya berbayar, Bu, izin. Kamu tahu apa maksud dari VPN? Virtual? Ya, VPN itu apa ya? kurang tahu. Oh, Tahu kalau kepanjangannya. kalau misalnya kalau membuat aplikasi kan kita harus tahu dulu tuh, kayak temennya tadi kan menyingkat sebuah makanan menjadi satu lagi dia berimajinasi membuat sebuah market itu menjadi sebuah aplikasi. Jadi kita tidak membeli melalui e-commerce, ya, media aplikasi yang membantu seperti Tokopedia misalnya, atau Shopee. Jadi kita kan langsung ke marketnya, benar, belanjanya gitu dengan diantarkan sama marketnya. Satu lagi temannya buat produk dari Bolu gitu ya, tapi dia kasih nama sendiri gitu. Nah, kamu kan membuat ini kan produknya udah ada tuh, udah banyak. Kalau masalah yang free sama gratis sih, saya gratis juga ada yang bisa menjangkau beberapa. Kita tuh apa ya, VPN tuh kan kalau kita pasang, maka yang diblok, web yang diblok itu kan akan bisa di-open. Ya, Bu. Ya, jadi apa dulu tuh VPN tuh? Kalau VPN, Bu, kepanjangannya Virtual Private Network, Bu. Ya, kan private network ya. Ya, Bu. Apa yang kamu kenal tuh apa? Kalau pakai itu tuh yang kamu simpulkan apa? Kalau bagi saya, Bu, VPN ini gunanya untuk membuka situs yang terkunci, Bu. Seperti? Di halaman Google. Halaman Google? Iya, Bu. Misalnya saya contohkan, kalau kemarin itu ya zaman-zaman pemilu ada beberapa media sosial yang terkunci oleh negara karena menyangkut dengan pemilu gitu ya. Jadi tetap kemarin dia naik trending topik tuh VPN-nya di Indonesia. Karena apa? Dengan menggunakan VPN media sosial tersebut bisa di-open. Tapi untuk membuka media yang lain itu jadi lambat. Jadi dia dikunci seketat apapun, ya tetap dibantu oleh VPN karena VPN akan kasih IP baru supaya tidak bisa yang negara kita membaca IP dari handphone kita sendiri, karena setiap akun yang terkoneksi dengan internet pasti menggunakan IP protokol gitu. Jadi kamu harus paham dulu. Jadi keunggulannya apa dengan VPN yang lain?
Ya mungkin aksesnya lebih cepat ini Bu. Aksesnya lebih cepat. Jadi kalau Iya tidak Bu. menggunakan VPN aksesnya lebih lambat. Ya kalau pakai VPN saya Bu lebih ke mencintai produk Indonesia Bu. Ya Bu. Kecepatan akses itu bukan bisa dilihat dari VPN ya. Akses apanya? Akses koneksi internet atau akses yang khusus dengan berbasis seperti Zoom ini membutuhkan VPN, maka akan ada akses Zoom-nya lebih tidak tersendat-sendat karena aplikasi Zoom ini cukup berat ya digunakan untuk sebuah media perangkat. Jadi apa? Mohon izin Bu, tadi suaranya putus Bu. Kan saya jelaskan kemarin di di Zoom itu apa yang berbeda dari produk yang lain walaupun produk itu memang sudah ada. Saya itu ingin menambahkan itu karena menurut saya ada ininya gitu. Tapi yang masuk dalam logika kita lah manusia gitu ya. Bu. Jadi apa keunggulannya? Ya mungkin Bu kelebihannya di akses kami Bu. Akses kami lebih cepat dan mudah Bu. Akses. Iya Bu. Ini produknya udah ada atau belum? Ya Bu. Produknya ini sudah ada atau belum? Belum ada Bu, ini buat saya Bu. VPN itu mesti pakai itu ya, registrasi ya? Kalau yang saya buat ini Bu, ini memakai registrasi Bu, biar database kita tidak di-hack Bu. Tidak apa? Biar data-data di handphone kita tidak di-hack. Biar data di handphone kita tidak di-hack Bu, biar lebih aman. Ya, kamu pakai VPN nggak? Siap pakai Bu. Oke. Terus butuh registrasi ya? Siap, kalau yang saya pakai ini Bu, nggak ada Bu, cuman persetujuan aja. Kalau yang saya pakai. Oke lah, terima kasih Chandra, Ilham. Ya Bu. Ya, Bu, jangan kasih, lupa Bu. berikan penilaian bagi kedua teman yang telah melakukan pembahasan mengenai materi dari luasnya ya. Silakan. Bu. Yang lain? Ya. Terima kasih Bu, izin Bu, izin. Ya. Siapa lagi? Yang keempat? Ya, boleh Bu, kalau nggak ada lagi. Oke, silakan Agung. Oke, terima kasih Bu. Sudah muncul belum teman-teman? Ya, sudah. Saya jelaskan dulu awalnya. Ini nama programnya CAT Kecermatan Bu. Programnya alhamdulillah sudah selesai, sudah jadi ya Bu. Pada dasarnya tes kecermatan ini prinsipnya merupakan jenis untuk menuntut kejelian para peserta tesnya. Jadi mencari angka yang tidak tampak di setiap soal dan selanjutnya. Begitu Bu, kurang lebihnya. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya dibuat semudah mungkin dipakainya. Jadi cuma dibutuhkan username sama password yang sebelumnya sudah didaftar atau didapetin sama siswa yang akan mengaksesnya ke bagian yang admin. Oke. Selanjutnya ini adalah plot atau seksi yang bisa diakses sama siswa itu berdasarkan kelasnya Bu. Jadi ada beberapa yang menggunakan tesnya itu menggunakan huruf kecil, ada yang huruf besar, ada yang angka, ada yang simbol dan juga simbol gambar. Gitu Bu. Tampilan selanjutnya kalau sudah itu cuma tinggal diklik mulai di situ di antara beberapa pilihan itu. Oke, selanjutnya ini cuma beberapa instruksi sama
keterangan yang harus dibaca sama siswanya. Ini sedikit informasi di bagian pengerjaannya, yaitu yang di bagian atas itu namanya kolom acuan. Itu nanti terdiri dari 10 kali kolom acuan dan berganti setiap 1 menit sekali. Di bagian kanan itu timer yang nunjukin kalau jumlah waktu di dalam satu kolom itu bakalan dihitung mundur gitu. Dan yang bagian gede itu kolom soalnya. Kolom soal itu sebenarnya 5 detik berubahnya. Jadi ketika tidak dijawab sama siswa, itu kolom itu akan berubah sendiri. Atau kalau setiap dijawab sama siswa, kolom itu pun berubah. Yang bagian bawah itu adalah pilihan jawaban. Itu akan terblok menjadi warna hijau ketika dipilih jawabannya dan berganti ke soal berikutnya. Begitu. Tampilannya seperti ini. Dan ketika dipilih cuma seperti ini. Ini yang di bagian soal itu ada 50 soal. Si siswanya harus menjawab sebenar mungkin dan dalam waktu yang sudah disediakan, kalau bisa sudah terjawab. Terus hingga berganti 10 kolom. Jadi ada beberapa teknik yang dilakukan untuk menjawab atau mendapatkan nilai bagus atau nilai tinggi dalam tes ini. Nah, ini adalah tampilan di ujung, tampilan ketika selesai siswa tersebut melakukan tes. Dengan nilai rata-rata 30 itu berarti 30 yang dijawab benar. Dan rata-rata dari jawaban yang sudah terjawab. Gitu, Bu. Sepertinya cuma segini, Bu, tampilan aplikasi saya. Malaka itu apa? Apa, Bu? Malaka itu apa? Nama merek, Bu. Oh, nama merek. Iya, Bu. Kayak simbol psikologi gitu ya, ada tadi di sampingnya. Iya, Bu, pakai simbol psikologi. Karena emang arahnya ke situ. Oh, oke. Kalau di desain itu memang kalau misalnya kita dapat login dari misalnya aplikasi Kopelan gitu ya, bahwa kita tuh udah terregistrasi dan sudah memberikan yang namanya diberikan sebuah user ya, Iya, Bu. dari produknya ya yang mau diregistrasi di situ. Berarti kan dia sistemnya itu terkoneksi dengan ada usernya juga berarti di dalam ya? Iya, Bu. Jadi ada pakai jaringan LAN gitu. Ini rencananya di sifatnya apa ya? Kalau kami sebut itu intranet, mau nggak intranet? Intranet itu yang hanya bisa diakses dalam satu gedung aja, jadi lewat dari gedung itu, akses itu nggak bisa dibuka. Online tapi offline jadi, Bu. Iya, tapi berbasis intranet namanya. Ada internet, ada yang namanya intranet. Iya. Jadi intranet. Jadi dia intranet gitu ya, nggak online gitu ya. Ya, jadi hanya mengikutinya hanya di dalam akses yang ada di dalam gedung tersebut. Ya, Bu. Bisa. Yang digunakan pakai ini ya, pakai perangkat yang ada di gedung atau boleh pakai perangkat sendiri? Sudah disiapkan, jadi sudah dikoneksikan, sudah tinggal pakai gitu. Jadi perangkatnya perangkat yang sudah ada. Oke. Gitu. Oke, terima kasih untuk. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa lagi? Yang kelima? Belum ada? Berarti yang kelima nggak saya hitung ya, saya loncat ke nomor 6. Berarti saya pilih aja nomor 6. Nah, di sini siapa? Saya boleh. Bagus, Bu. Halo, Bu. Permisi, Bu. Halo. Iya, terputus-putus suaranya. Iya, Bu. Tadi barusan disconnect soalnya, Bu. Maaf, Bu. Ya, silakan Agus. Saya ingin ada yang disampaikan? Saya dari ini ya, Bu, dari PPT. Boleh, silakan di-share. Bentar, Bu.
Permisi. Jangan lupa ya, saya ulangi, setiap file yang dipresentasikan mohon dimasukkan ke dalam e-learning. Udah saya kasih linknya, silakan boleh diupload. Permisi Bu, apakah sudah? Sudah, oke. Baiklah. Baiklah, permisi. Nama Agus Sugiarno. Saya akan langsung memaparkan. Agus. Sugiarno. Iya. Nah, bisa dilihat sebelah kiri ini adalah lambang dari sebuah icon dari aplikasi yang ingin saya buat. Namanya bisa dilihat di warna merah ini di belakang dari sebuah teks namanya itu adalah warna merah. Saya melambangkan sebuah saus yang sebelum itu aplikasi saya adalah aplikasi yang berupa seperti penyedia atau berbagi-bagi sebuah resep makanan berupa pizza, namun bisa hanya memiliki lebih fokus pada makanan pizza tersebut, Bu. Baiklah, ini pengambilan warna merah saya melambangkan itu saus pada pizza. Warna kuning di teks nama ini adalah itu potongan-potongan dari keju pada saus tersebut. Sedangkan bisa dilihat ini gambar di belakangnya ini adalah seorang koki. Kenapa saya tidak memberikan warna pada gambar tersebut? Karena saya ingin menggambarkan seperti suasana pada masa lampau. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal pada saat new user atau user baru mendownload aplikasi. Jadi, manut itu memiliki dua kata yaitu make and upload, yang saya bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang dimana orang-orang dapat membuat makanan tersebut, lalu mengupload dan berbagi seperti kisah saat membuat makanan tersebut. Aplikasi yang menyediakan banyak resep pizza khusus pecinta pizza, semua karya pizza beserta tutorial, trik, and tips ada di sini. Pizza, sedikit histori pada pizza. Pizza dicetuskan pertama kali di Italia pada 997 Masehi. Kata pizza berasal dari bahasa Italia kuno yaitu pizzicar yang artinya memetik. Namun pizza aslinya adalah makanan dari Yunani kuno, bukan asal dari Italia. Yunani kuno lama. Toko pizza pertama di dunia muncul di kota Napoli, Italia, bernama Antica Pizzeria Port Alba pada abad ke-18. Baiklah, ini adalah slide test atau slide percobaan, slide yang menunjukkan bagaimana isi dan guna untuk menarik user-user agar dapat tertarik untuk penasaran melihat aplikasi tersebut. Pin your pizza taste atau carilah selera pizzamu. Saya memberikan seperti pilihan-pilihan beberapa pizza guna untuk menarik penasaran dari mereka, seperti mereka nantinya akan melihat, wah ini pizza yang di situ, wah gini. Jadi mereka penasaran intinya. Jelas selanjutnya. Ini slide test ketiga. Upload your result at Magnote. Ini adalah saya ingin mencontohkan bagaimana mereka dapat mengupload seperti selfie dan juga foto video bagaimana hasil pizza mereka setelah melihat dari tutorial dan trik dari aplikasi tersebut. Ini adalah cara untuk ini slide test keempat yang berupa seperti menggambarkan bagaimana itu cara mendaftarkan atau registrasi pada aplikasi. Ini adalah tampilan awal pada aplikasi, yang dimana tampilan memberikan rekomendasi dan juga ada fitur live dan new recipe atau resep baru. Rekomendasi ini adalah biasanya berisi seperti menu-menu yang sedang top, yang sedang populer pada saat sekarang. Dan ini adalah jika diklik salah satu menu tadi atau salah satu resep, akan terlihat ada lebih penjelasan mengenai material dan ada video tutorialnya. Ini
terlalu sederhana yang dari target saya, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Baiklah, mungkin saja Bu. Oke, terima kasih untuk apa itu keluarnya resep ya? Iya Bu, kasih yang menyediakan resep-resep Bu. Karena menurut saya pizza itu bisa di mix Detail resepnya di mana ditaruh tadi? Di slide berapa? di slide ke. Nah, Oh, ini. iya, iya Bu, itu bisa lebih kembangkan lagi sebenarnya Bu kalau itu. Tapi terlalu sederhana ini. Oke, terima kasih. Ya, Bu, terima kasih Bu. Ya. Silakan. Yang lain? Yang keenam? Izin Bu, Feni Bu. Boleh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon izin Bu, ini Feni mau presentasi tentang sebuah aplikasi bahasa Inggris yaitu Duolingo. Di mana dalam aplikasi Duolingo ini pada tampilan beranda yang pertama yaitu dianjurkan untuk mendaftar dahulu bisa via Facebook maupun Google. Dan slide selanjutnya ini bisa dipilih untuk khusus bahasanya. Ada beberapa bahasa yaitu bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Lalu bisa ditekan untuk lanjutkan. Dan ini adalah menu untuk atau apa namanya? Menu apa? Dia menghilang. Si Feni-nya masih ada apa enggak? Selanjutnya, Kak Cian tolong. Selanjutnya dalam pemilihan bahasa itu yaitu ada beberapa pilihan untuk target yang dimana target ini memiliki 4 yaitu santai, biasa, serius, dan gila. Berikutnya adalah tampilan pembelajarannya yaitu menyusun kata sesuai yang ditampilkan dalam aplikasi. Baiklah Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Coba yang slide yang kedua, Fen. Tadi belum selesai, terputus soalnya. Iya Bu. Di tampilan yang kedua ini yang di sebelah kiri yaitu adalah pilihan bahasa Ibu. Untuk pilihan khusus bahasa yang disajikan yaitu ada beberapa bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan Jerman. Lalu untuk di tampilan selanjutnya yaitu ini apa namanya? Untuk jika saya klik menu bahasa Inggris maka akan tampil dasar 1, dasar 2, frasa 1, frasa 2, frasa 3. Iya Ibu. Oke, kemudian di slide selanjutnya ada ya detailnya ya? Iya ada. Okay. Selanjutnya ada pilihan target yaitu bisa santai, biasa, serius maupun gila. Ini saya kliknya setelah dasar 1. Iya. Oke, maka akan tampil seperti ini, dia tanya waktu dulu gitu ya? Iya. Oke. Lalu selanjutnya ini ada penyusunan kata sesuai poin yang dipakai. Kalau dasar ya mungkin begini tampilannya. Oke. He wears apa tuh? Topi ya? Iya, dia memakai topi. Jika sudah selesai bisa diperiksa dan nanti akan ada beberapa soal selanjutnya yang akan keluar. Setelah itu sudah selesai, Bu. Oke. Penilaiannya belum kamu buat memang ya? Misalnya dia nilainya apa? Yang di dalam kotak dia itu translate-nya apa gitu ya? He wears a hat itu translate-nya dalam 3 kotak gitu. Iya, Bu, sudah disajikan, tinggal penyusunan saja. Maksudnya penyusunan itu gimana nya? Ini kan karena ada he wears a hat. Nah, yang kosong itu he wears, tulisan he wears-nya yang diketik atau di dalam kotak yang kosong? Atau itu nanti apa? Artinya tuh disusun acak, Bu, tinggal kita menyusun secara benarnya aja. Artinya disusun secara keluar arti, tinggal kita susun, narik gitu ya? Kayak drag gitu ya? Iya. Menu drag-nya di mana? Menu awalnya sebelum dia menjadi benar seperti itu kamu nggak tampilin ya? Ngacaknya di mana keluarnya? Misalnya
kalau 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 saya biasa ujian itu, dia kan nggak drugs tuh ya. Dia ada desain di atas, kolomnya kosong. Misalnya si dia memakai topi. Nah, dia itu taruh di bawah, topi taruh di dia di topi nomor 1, memakai di nomor 3, dia di nomor 2. Terus dia tinggal di drag tuh tulisan dia di drag ke dia yang satu di kolom 1 isi siapa, di kolom 2 isi siapa, di kolom 3 isi siapa. Jadi ada choice yang di atasnya kosong, jadi tinggal kita drag. Jadi harusnya ada awalnya ya, sebelum kita menjadi benar. Pernah ikut ujian? Oh, nggak pernah ya. Sertifikasi nggak? Belum, Bu. Belum pernah ya. Oke. Kalau pernah ikut ujian sertifikasi, nanti paham tuh cara pernah ikut ya. Jadi ada form kosong di soal. Jadi jawabannya ada apakah arti dari ini? Nanti tinggal kita drag yang mana yang kata awal, kata ketiga, kata kedua, dan selanjutnya. Kayaknya itu tuh lebih keren tuh kalau dia ada itunya. Iya, Bu. Ya. Mohon maaf, Ibu. Nggak apa-apa, mau desain kita sendiri kok. Iya. Terima kasih untuk Feni. Iya, terima kasih kembali, Bu. Ya, silakan. Yang lain? Robi, Bu. Robiansa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Febrianti Panjaitan MKOM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan desain yang saya buat, yaitu website untuk membeli minuman. Wow. Untuk halaman pertamanya ini ada disclaimer-nya dulu, hanya untuk 21 tahun ke atas. Kalau misalnya Berarti kita saya klik, sudah bisa ya. Apa nama produknya? Singkatannya nggak ada. Misalnya drinking nggak ada, Bu. Belum, Bu. sepuasnya misalnya drink push. Nah, drinking sepuasnya nggak ada ya? Belum, Bu. Oke. Jika kita misalnya kita klik saya setuju, akan muncul seperti ini. Ini ada whisky, vodka, dan wine. Oke. Ini untuk order. Oke. Kita order. Jika yang belum punya daftar ID ataupun username, bisa daftar sekarang. Jika misalnya udah beberapa kali, langsung saja masukkan username dan password, lalu login. Setelah itu akan muncul tampilan menu-menu ya. Ini untuk kategori whisky, vodka, dan wine. Oke. Kalau misalnya kita klik salah satu, dia akan langsung Detailnya. Karena ini deskripsinya lebih kurang untuk minuman yang kita pilih. Oke. Untuk metode pembayarannya cukup lengkap di sini. Ada bank transfer dan dompet digital. Oke, kiris bisa ya. Ya, Bu. Kalau ada pakai kiris berarti kamu punya ini ya, simbol barcode-nya deh. Iya, Bu. Tapi belum sempat, Bu. Oh ya, salah. Terus? Sengaja tidak ada COD ini, Bu. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Baiklah, Bu, mungkin itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih, Robi. Oke, produknya itu kayaknya keinginan atau impian gitu ya? Yang sudah tersampaikan atau belum tersampaikan mungkin? Belum, Bu. Oke. Sudah pernah lihat semua produk itu bentuk aslinya? Sudah, Bu. Lebih kurang. Secara kasat mata ya? Sudah pernah ya? Oke, kalau kita di order now tadi kan dia mesti di atas 21 plus gitu ya? Iya, Bu. Nah, untuk melegalkan bahwa memang dia sebenarnya 21 plus itu pakai apa? Nanti misalnya ada pas yang pertama itu ya, Bu, disuruh foto, Bu. Foto KTP. Disuruh pegang KTP supaya memastikan bahwa 21, Bu. Oke. Kalau dia pakai KTP bapaknya? Ini, Bu, terhadap produk alkohol tidak bertanggung jawab jika tidak 21. Ya, kalau anak-anak sekarang kan milenial tuh, ya bodo amat lah, yang punya bapaknya, misalnya kakaknya dia pinjam sebentar dengan alasan, terus dia kirim, dia ambil untuk diri sendiri. Jadi security-nya di mana? Bahwa itu memang
bisa diamankan. Pernah nggak kamu membeli produk, kalau nyuruh adik beli, tapi sebenarnya kita ngetes bahwa produk itu tuh bisa dibeli nggak sih sebenarnya sama anak kecil gitu? Sudah pernah belum? Belum pernah sih, Bu. Belum pernah ya. Coba suruh adiknya beli produk, bukan suruh adiknya, maksudnya seolah-olah kalau misalnya kita pinjam KTP orang untuk membeli barang itu, apakah boleh diregistrasikan karena kamu punya syarat bahwa itu harus dibeli untuk 21 plus karena itu awal ya, awal apa namanya? Kalau kami itu namanya, kalau kita tuh apa? Verifikasi ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya kita tuh pakai WiFi Bina Dharma itu harus diverifikasinya apa jalannya mahasiswa Bina Dharma atau enggak gitu. Kalau dulu kan bisa, kalau WiFi itu kan tidak di open langsung ya. Kalau dulu tuh harus pakai NIM karena membuktikan bahwa dia adalah NIM Bina Dharma. Jadi NIM itu dulu tidak boleh disebarluaskan. Yang tahu kalau bisa kita sendiri. Dan passwordnya dapat dari mana? Passwordnya itu biasanya pakai login Cisco. Nah, jadi login Cisco tidak akan mungkin sembarangan dikasih sama orang lain, bahaya. Jadi harus ada security verifikasinya dulu sebelum kita mau, karena ketat gitu ya. Kamu soalnya pakai syarat gitu. Kalau pakai syarat itu biasanya lebih fokus ke syaratnya dulu, baru bisa meluncurkan produk. Oke, terima kasih, bagus sekali. Ya, Bu. Yang lain? Salsa, Bu. Oke, Salsabila. Iya, Ibu. Izin share screen, Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Febrianti selaku dosen pengampu atas kesempatan untuk menyampaikan presentasi tentang desain aplikasi berbasis Android ini. Pertama, adapun rancangan yang saya buat adalah tentang desain pelayanan pet shop dan pet care berbasis Android dengan gambaran seperti yang kita lihat saat ini, di mana terdiri halaman muka atau home, lalu pilihan layanan atau deskripsi pilihan layanan lainnya. Seperti ini. Secara detail kita lihat pada slide berikutnya. Desain halaman muka dengan tulisan start ini, cara mengordernya pencet start ini, lalu akan muncul pilihan seperti ini. Ini ada pilihan pet care, pet grooming, pet nutrition, atau pet hotel. Salah satunya kita pilih pet grooming, yaitu ada mandi jamur, mandi kutu, dan mandi komplit. Dan pengorderannya pun juga sangat mudah saja. Tinggal dipilih salah satu ini, lalu akan muncul tampilan seperti yang gambar terakhir ini. Lalu tinggal pilih order. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Salsabila kayaknya gugup kamu ya. Deg-degan nggak kamu ngomong? Deg-degan kayak si Robi tadi ya, deg-degan. Dia bingung menyebutkan minuman itu gitu ya. Ibu. Tarik napas aja biasa aja. Tapi dia sih, saya juga dulu waktu semesteran, apalagi mau ketemu pembimbingnya gemeteran gitu. Walaupun udah siap atau misalnya gitu. Ini kegiatannya pet shop-nya sama pet care-nya ini, ya, orang Ibu datang ke lokasi kita atau kita yang datang ke lokasi orang? Kita yang datang ke lokasi, Ibu. Ini hanya order terlebih dahulu gitu ya? Kita hanya memesan jasanya aja di sini, Ibu. Jadi sampai sana dia seperti reservasi gitu, Ibu. Jadi sampai sana kita hanya menunjukkan ini kita udah order duluan melalui aplikasi. Jadi langsung dilayani. Jadi pelayanannya lebih cepat melalui aplikasi ini tersebut, Ibu. Beda dengan datang langsung ke sana, pesan di sana gitu, Bu. Apa bedanya sama datang langsung? Karena udah pesan duluan, udah reservasi duluan, Ibu, melalui aplikasi ini. Jadi dilayani lebih dulu. Bagusnya sih kalau kamu tampilkan satu lagi kalau dia sudah selesai di order.
Kira-kira apa yang akan kamu tampilkan gitu? Apakah bentuk barcode yang akan menampilkan kalau di-scan dia jadi nomor antri? Misalnya gini, saya itu kan suka ngantri BPJS tuh. Iya, Di Ibu. Hermina ada by application ya. Jadi ada pemesanan by application. Jadi dia ada perbedaan. Pemesanan by application, pemesanan by yang di sana berobat melalui aplikasi. Jadi ada 2 nomor antrian. Antrian berdasarkan aplikasi, jadi antrian berdasarkan nomor urut yang kita datang. Iya. Emang aplikasi kan lebih dikit ya orang yang pakai karena beberapa tidak ada yang tahu. Nah, di aplikasi itu ada nomor urutnya nggak nanti yang akan keluar gitu. Atau kan orang misalnya pelanggannya 1000 gitu. Dari 1000 kita bagilah 60 70. 60 40. 40 aplikasi, 60 yang langsung. Nah, dari 40 itu kita anggap 1 2 3 4 gitu ya. Nah, kira-kira di sananya ngantri juga nggak gitu? Karena kan kalau itu kan ngantri juga kan ya. Kadang-kadang ada dari yang 4, saya nomor berapa tuh? Nomor 4. Sama nggak timing waktunya dengan orang yang baru datang di urutan nomor 1 di orang nomor 4? Atau saya datang tuh langsung dilayanin gitu? Datang langsung dilayani nih Bu, karena dia ada dua pelayanan. Ada yang memang khusus untuk yang memesan langsung dari aplikasi ini, ada yang memang pelayanan orang itu datang ke tempat itu sendiri, Bu. Jadi otomatis setelah dia memesan dari aplikasi ini langsung dilayani, Bu, tidak menunggu antrian lagi. Oh, takutnya banyak yang pakai aplikasi, malah terbalik gitu, yang aplikasi lebih banyak daripada ya datang langsung. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nih jadi nih produknya bagusnya, pas di aplikasi dia kasih tahu bagusnya datang di jam sekian, pasti pas dia datang pasti dilayani. Misalnya registrasinya jam 9, dia ada tulisan bisa datang jam 1 siang dengan pelanggan nomor sekian. Jadi punya timing, dia punya catatan gitu. Ya pasti jam 1 siang itu datang langsung dilayanin gitu. Apapun yang terjadi misalnya janjinya gitu ya. Itu baru aplikasinya benar-benar lebih mudah ketimbang kita datang langsung. Kita ngantri. Jadi jalan itu benar. Oke, terima kasih. Iya. Untuk Salsabila, jangan gugup lagi ya. Iya Ibu, terima kasih masukannya Ibu. Nomor 9, ya siapa lagi? Silakan di stop share. Iya. Yulia Ibu. Saya Bu. Julia. Julia apa Juwita? Apa nak usit? Terserah. Kak Juwita juga. Kak Juwita boleh dulu. Yang mana nih? Mau saya catat nih. Julia dulu ya. Julia Rizkina ya. Baik Bu. Ya silahkan. Izin share screen ya Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Ibu Febrianti Panjaitan MKOM dan teman-teman. Nama saya Yulia Rizkina, NIM 2018100030 kelas PS4SP. Saya presentasi tentang aplikasi makanan Bu, makanan roti. Dari aplikasi ini, yang ingin memesan makanan bisa diklik order now. Kemudian setelah mengklik order now, lalu masukkan username dan password, kemudian klik login. Setelah mengklik username dan password login, Anda akan masuk di dalam aplikasi dan bisa memilih menu sesuai yang diinginkan. Di sini sepertinya ada menu travel, coffee, dan roti coklat.
makanan yang dipilih atau yang diklik sepertinya misalkan roti coklat kita pilih. Lalu roti coklatnya dibeli. Kemudian klik add to cart dan bisa dilihat untuk rating penilaian dari roti coklat tersebut dengan harga 30.000. Dan di sini juga ada penjelasan tentang roti coklat. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ini apa tadi, roti ya? Toko atau khusus roti coklat doang? Di sini menunya ada roti coklat, truffle, terus minumnya kopi, Bu. Jadi dia namanya apa? Toko? Iya, toko roti. Toko roti. Tapi kamu nggak ngasih tahu tuh nama aplikasinya apa gitu ya? Iya, Bu. Ini Yummy Food. Yummy Food. Kalau jangan Yummy Food ya. Kalau Yummy Food berarti food itu kan banyak ya. Iya, Bu. Kalau yang dijual hanya roti doang, roti itu apa tuh English-nya tuh? Atau truffle aja gitu ya? Iya, Bu. Kayak kafe gitu. Iya, Bu. Kayak kafe roti-roti itu, Bu. Ada menu shots-nya di situ ya? Ya, Ibu. Oke, terima kasih Yulia. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Juwita. Ya Bu. Bu, saya bisa paparannya pakai video Bu, karena lagi batuk parah. Siapa? Video Bu, saya videokan. Boleh, boleh. Saya mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk dosen penampung. Perkenalkan, saya Juwita Slamet dari kelas PS 4 SD dengan NIM 2018100706. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas prototipe sebuah aplikasi yang bernama Justikuy. Baiklah, di slide kedua ini adalah beranda di mana terdapat simbol-simbol. Untuk bagian atas itu terdapat pilihan full food, makanan, obat-obatan, atau produk fashion. Di bagian bawah terdapat simbol yang berbentuk rumah, itu adalah beranda, dan ada simbol keranjang, dan ada simbol login. Kita masuk di slide ketiga. Di situ ada tanda panah yang menuju ke pojok kanan bawah, itu petunjuk bagaimana cara kita login sebagai pengguna baru untuk aplikasi Justikuy. Masuk di slide keempat, setelah kita mengklik tanda login tadi, kita akan menemukan halaman selanjutnya. Itu kita harus isi email, alamat, nomor handphone, atau kita bisa login melalui Facebook atau Google. Di slide kelima, setelah kita terdaftar dan kita sudah menjadi anggota dari Justikuy, nah kita boleh memilih barang apa saja yang mau kita jual. Misalnya kita pilih makanan, masukkan ke keranjang, atau kita pilih
produk farmasi atau kita pilih produk fashion. Masukkan di keranjang. Nah, di slide ke-6, misalnya kita memilih produk makanan. Nah, di situ ada pilihan, jenis barang, dan pilihan. Nah, itu bisa kita ketik, misalnya kita mau besti pempek Palembang, kita ketik pempek di jenis barang dan pilihan itu Palembang. Lalu kita kirim. Baiklah, di slide selanjutnya, setelah kita memilih barang apa yang kita butuhkan, nanti server akan membantu untuk mencarikan orang yang bisa mengadakan barang yang kita butuhkan tadi. Nah, kita akan dihubungi untuk melakukan pembayaran, bisa secara transfer via bank atau melalui COD, tergantung kesepakatan antara penitip dan yang dititipkan. Setelah itu kita kirim. Baiklah, setelah mengikuti semua prosedur yang sudah saya sampaikan tadi, selanjutnya kita tinggal menunggu sampai barang kita tiba. Saya harap aplikasi ini bisa membantu kita di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mau presentasi saya, terutama untuk dosen pengampu mata kuliah HCI. Saya ucapkan juga banyak terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akhiri presentasi saya hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bu, Ibu mohon izin Bu. Ya, Bu, izin Bu, Chandra izin live Zoom duluan Bu. boleh. Dikarenakan ini Bu, Apa? akan kedatangan orang Jatan Ras Bu, mau ungkap kasus Bu, izin. Ya, silakan. Siap Bu, izin ya Bu, mohon maaf ya Bu. Boleh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Juwita itu tadi itu semua Justif yang ada di Palembang ya? Maunya sih nanti kemungkinan bisa kota-kota lain sih Bu. Jadi makanya itu masih dibuat ketikan manual kan untuk memilih barangnya. Jangka waktu, timing waktunya ditulis tadi ya? Berapa lama? Nanti kan setelah pemesanan itu kan server mencarikan orang yang mau dititipkan kan nanti akan ada lanjutan. Oh begitu, gitu ya. Sama kayak berarti dia aplikasi yang di-download boleh oleh semua orang yang ada di lokasi tersebut ya? Iya. Ya, siapa yang sebagai yang penitip, siapa yang sebagai pembeli. Jadi kayak Gojek gitu ya, ada sebagai customer, ada sebagai Oke, ada jasa. Oke, terima kasih. Lanjut, yang lain, siapa lagi yang belum? Ria Bu, izin Ria mau ini juga Bu, jelasin. Ria Ulfa Nurisya. Ya. Ya, izin share screen Bu ya. Boleh. Di sini Ria buat aplikasi Welcome to My Blog yang isinya itu resep-resep masakan Bu. Ya. Ini tampilan depan dari aplikasi yang Ria buat. Pertama harus punya akun terlebih dahulu. Kalau seandainya belum punya akun, bisa buat dulu akunnya di sini melalui sign up. Dari mulai mengisi email, username, password, konfirmasi password, baru login. Kembali lagi ke tampilan awal untuk masuk ke blognya Ria. Oke. Kalau udah ngisi username sama password, bisa login. Di sini udah mulai ada tampilan depannya.
bisa mulai dari pencarian, kalau seandainya mau resep apa, ada dari pencarian populer hari ini, ya dari sate bakar ikan mujair. Kalau seandainya mau buat resep sate bakar, bisa klik, dan di situ langsung muncul resep, bahan, cara membuatnya. Kalau mau kembali lagi, bisa klik yang ininya, kembali ke home. Itu saja Bu Oh, penjelasan. jadi hanya resep ya? Iya Bu. Dia nggak ada tampilan videonya gitu ya? Video nggak Yang ada Bu. hanya gambar tangannya aja, misalnya kayak kalau itu kan lebih menarik kalau dia dipresentasikan dalam bentuk gambar dan video, atau per satu gambar satu langkah gitu, satu step. Nggak ada Bu, dari sini Ria Oh, cuma baru buat itunya langsung aja. ininya aja ya, tulisan resepnya aja, belum Oke. buat ke videonya. Ya, terima kasih Ria. Iya Bu, sama-sama. Silakan yang lain. Ada lagi? Kosong? Sudah semua ini ya? Sudah belum? Lia tadi sudah, Penny sudah, Chandra sudah, Alif tadi sudah ya? Agus Sugianto sudah juga? Permisi Bu, sudah Bu, tapi belum dapat feedback Bu. Siapa yang belum ya di sini ya? Silvania nih udah ya? Di awal tadi Bu. Di awal ya? Oh iya lupa saya. Penny, Salbila, Fitri yang belum ya? Belum, Fitri Bu. ya sama Iya, Bu. Agus ya? Ibu. Dua lagi ya. Fitri ya, yang apa Agus dulu nih? Bu, Agus sudah Bu tadi Bu. Oh, Agus Sugianto. Oh, saya kok jadi lupa ya. Oh iya, sorry. Fitria yang belum ya, terakhir ya? Iya Bu. Iya Bu, Ya, belum. silakan Bentar, Fitria. Bu. Iya Bu. Lewat handphone. Izin Bu, lewat handphone bisa nggak ya Bu? Kamu mau share screen-nya lewat handphone? Bisa. Lagi keluar Bu, bisa. Zoom-nya kan bisa langsung lewat screen. Iya Bu. Share screen. Oke, sambil menunggu Fitria, saya ulangi lagi ya. Di apa namanya? Di link yang ada di e-learning itu sudah saya kasih link form penilaian bagi teman-teman yang sudah mengikuti tadi dari awal. Silakan memberikan gambaran nilai kepada teman-temannya. Nilainya saya bagi 70-30. Jadi di form itu ada nilai mulai dari berapa? 10, 15, dan seterusnya sampai dengan nilai 30. Jadi kalian kasihnya berapa ke temannya. Jangan pakai penilaian secara karena dia teman saya kasih ini, tapi lihatlah dari desainnya. Jadi saya anggap ya seberapa dia membuat desainnya itu yang user friendly gitu, yang enak dilihat. Jadi yang record ini akan yang bagi teman-teman yang tidak melihat dari awal sampai dengan akhir tuh teman-temannya presentasi, record yang ini akan saya taruh di YouTube dan linknya akan saya kasih di WhatsApp maupun di e-learning. Dan
jangan lupa materi yang sudah disampaikan diupload di learning yang sudah saya siapkan tempatnya ya. Itu jadi record bagi saya untuk laporan ke akademik bahwa telah dilakukan UAS untuk mata kuliah HI kelas berapa tuh? PS4 ya. PS4 SP ya. Oke, silakan Fitri ya. Sudah siap? Bu, boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Yang untuk kumpul di learning itu terakhir kapan? Besok boleh, Bu? Saya lupa tuh. Jam berapa tadi saya buat. Coba dicek dulu di e-learning berapa. Kadang-kadang e-learning ini suka ini ya. Ada problem ya. Ini aja nggak bisa dibuka tuh. Atau saya yang nggak bisa open internet ya? Bisa kayaknya. E-learning lelet nggak ya? Iya, Bu, loading. Lagi masuk. Problem terus ya. Ya udahlah sampai ini deh saya kasih. Sampai hari Sabtu ya. Tapi jangan nih kelamaan, nanti saya mau ngoreksi itu. Soalnya minggu depan sudah harus di entry nilainya. Besok lah ya, paling lambat ya, jam malam ya, 23. Nanti saya edit deh kalau misalnya itu dekatnya hari ini gitu ya. Nanti saya edit, bisa diupload sampai dengan batas waktu besok. Baik, Bu. Terima Ya. kasih banyak. Nilai uploadan nggak ada sih, mau ngumpul seberapa cepat nggak ada. Cuman yang hari ini aja, yang presentasi aja. Yang dinilai, yang tadi udah kita sepakati 70, 30. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebelum Fitria presentasi dan nanti juga kita akhiri materi hari ini. Soalnya juga saya harus persiapan untuk belum jam 7 ya. Fitria ada? Belum bisa? Maaf, Bu, belum bisa. Oke. Kamu videoin aja, videonya kamu taruh ke WhatsApp saya biar saya nonton aja di WhatsApp ya. Iya, Bu. Soalnya saya Iya, Bu. persiapan bahan yang harus disampaikan jam 7 nanti. Agak detail soalnya yang saya lakukan. Oke ya. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Partisipasi buat teman-teman yang sudah datang hari ini. Luar biasa yang telah disampaikan. Saya kasih nilainya bagus semua karena dari bidang yang berbeda, bukan bidang yang memang berhubungan dengan ilmu komputer atau ilmu desain, dan dipelajari karena kalian memang anak-anak ini ya yang sudah mengenal dunia teknologi lebih cepat kalau dibandingkan dengan umur saya gitu. Luar biasa yang telah diberikan. Semoga saya ulangi kayak kemarin sebelum pertemuan mengenai UAS bahwa yang disampaikan dapat berguna, ilmunya dipakai di kemudian hari, dan sampai bertemu di lain kesempatan, dan semoga mendapatkan nilai sesuai yang diinginkan ya, semua dapat nilai yang terbaik. Maaf jika ada salah kata ya, ambil nilai yang positif, yang negatif silahkan dibuang. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini UAS-nya. Jangan lupa yang telah saya sampaikan mohon untuk dilanjutkan, dilakukan ya upload dan juga penilaian bagi teman-temannya. Karena kalau nggak ngasih nilai, nanti saya nggak dapat tuh 30-nya ya. Oke ya, saling menilai satu sama lain. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat sore. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, live semua ya ini ya. Bu. Oke, thank you.